Kalau kemarin pas nge-review Anta Shockwave 6, gue bilang kalau pada gue berasa kayak Kyrie Irving pas lagi pakai sepatu itu. Ternyata pas pakai Anta Kai One Speed ini makin berasa kayak Kyrie Irving lagi. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Felty Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Anta Kai One Speed. By the way, sepatu ini nggak rilis di Indonesia ya, jadi kalau abas kalian kepengen kop sepatu ini, abas kalian harus melakukan pre-order. Dan pre-ordernya bisa di c22.id store. Keistimewaan mereka adalah proses pre-ordernya yang cepat, cuma 10-14 hari kerja, barangnya udah bisa nyampe ke Indonesia. Nah, nanti gue akan tinggalin link Instagram dan link Tokopedia resminya c22.id store di deskripsi video bawah. Cek aja di situ. Oke lah, kita langsung bahas performance-nya. Kita mulai dari traction. Untuk di lapangan indoor yang bersih, nggak sampai perfect, tapi menggigit dengan sangat baik semua manuver gua. Mau itu lateral, mau itu linear, mau itu spin move, semuanya tercover dengan sangat baik. Bikin gua percaya diri ketika melakukan berbagai manuver menggunakan sepatu ini, dan rasanya jadi pengen gocek-gocek terus gitu loh. Gokilnya ketika dibawa ke lapangan basket outdoor, kinerja tractionnya masih pakem banget guys. Kalaupun ada slip-slip, paling slip-slip dikit aja, nggak mengganggu sama sekali. Gua masih tetap bisa melakukan berbagai manuver dengan sangat baik di lapangan basket outdoor. Gue bahkan sama sekali nggak pernah wipe off outsole-nya ketika main di lapangan outdoor, dan bekerja dengan baik-baik aja sih. Kelihatannya bahan rubber outsole-nya ini nggak gampang ketempelan debu deh. Cuma memang traction pattern-nya yang cenderung berdekatan, agak rapet-rapet. Ini bikin gampang nyimpen kotoran ataupun kerikil tuh. Jadi ya bas kalian mesti rajin-rajin bersihin ketika selesai main pakai sepatu ini di lapangan outdoor. Kemudian untuk durability-nya, meskipun traction pattern-nya terlihat kayak tipis-tipis gitu ya, tapi so far so good sih setelah pemakaian di lapangan indoor, bahkan gue pakai di lapangan 3x3 juga, di lapangan outdoor. Ini traction pattern-nya kalau gue dorong-dorong masih pada ya lumayan keras lah ya. Memang ini traction pattern-nya kan agak tipis-tipis, jadi kelihatannya kayak lunak gitu. Tapi nggak ada yang terkikis sih, nggak ada yang rusak, nggak ada yang botak juga. Semuanya masih dalam kondisi yang prima setelah gue pakai sedemikian sering. Ya seperti yang sering gue bilang lah, kalau sepatu-sepatu basket dari brand China tuh bahan rubber outsole-nya biasanya emang kuat buat tempur di lapangan outdoor. Bahan rubber outsole-nya juga termasuk yang squeaky banget. Asik ya, berisik banget. Heel to toe transition-nya sangat smooth. Bagian heel-nya dibikin rounded banget, bagian forefoot-nya juga dibikin rounded. Keseluruhan bentuk outsole-nya ini juga dibikin tidak bersudut, sehingga bikin kita berasa semakin lincah gitu. Keseluruhan materialnya juga termasuk gampang nge-flex. Udah gitu di bagian outsole-nya ini ada yang di cut out, bikin sepatu ini semakin gampang nge-flex dan juga semakin ringan. Sehingga ini sangat mendukung kita buat akselerasi untuk ngegas tuh ketika pengen lari cepet. Next, untuk cushionnya, gue sih lebih suka feels yang ada di sepatu Anta Kai One Speed ini ketimbang dengan cushion yang ada di Anta Shockwave 6 yang kemarin udah gue review. Di Anta Shockwave 6 itu feels cushioningnya lebih stiff, lebih banyak ke bouncy dan super responsif. Sama sekali nggak ada softnya. Cushioningnya juga susah buat compressing karena cagingnya lumayan banyak gitu ya. Dan butuh waktu cukup lama untuk akhirnya baru berasa ada sedikit softnya. Sedangkan kalau di Anta Kai One Speed ini, dari awal penggunaan tuh udah langsung berasa ada soft-softnya gitu. Memang nggak sampai balance ya, ini masih tetap setup cushioning yang lebih banyak bouncy-nya ketimbang softnya. Tapi lebih forgiving lah, lebih ada softnya di sepatu ini ketimbang Anta Shockwave 6 kemarin. Cushion di bagian heel-nya berasa lebih gampang kompres, jadi berasa ada impact protection-nya. Sedangkan kalau di bagian forefoot-nya itu lebih mati lah, lebih stiff, karena kan caging-nya banyak banget nih di bagian forefoot-nya. Jadi lebih susah kompres, feels-nya lebih ke bouncy dan responsif kalau di bagian forefoot-nya. Sehingga impact protection di bagian forefoot tuh standar aja lah.
So, keseluruhan setup cushioningnya, feelsnya memang masih tetap ke bouncy dan super responsif. Udah gitu, court feel-nya juga dapat, jadi sepatu ini memang sangat enak buat gocek-gocek, sangat cocok. Ya, emang sepatu buat Kyrie Irving lah, jadi feelsnya pasti yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi balik lagi ya, kalau soal impact protection, ini bisa terbilang standar lah. Lebih cocok buat abas kalian yang lututnya masih pada sehat ketimbang abas kalian yang lututnya udah kurang sehat, apalagi yang pernah punya histori cedera lutut. Lanjut ke material, ini sih upper materialnya berasa enak, berasa premium, full bahan fabric, sama sekali nggak berasa plastiki, berasa tebel, tapi tetap zero break in time. Dari awal penggunaan itu udah langsung lentur, langsung mengikuti pergerakan kaki, sama sekali nggak ada yang kaku-kaku. Kemudian untuk breathable-nya masih termasuk oke sih, meskipun dipakai dalam jangka waktu yang lama atau dalam cuaca yang panas sekalipun, kaki gua nggak berasa overheat di dalam sepatu ini. Untuk material talinya masih terbilang aman buat diikat satu kali, nggak gampang lepas. Selama gue main pakai sepatu ini bener-bener paling cuma sekali itu talinya lepas, bener-bener sekali doang. Sisanya gue pakai main, gue pakai 3x3 segala, gue pakai tanding, itu sama sekali nggak pernah lepas-lepas. Padding lidahnya ini enak, berasa tebel, padat, terus ada logo Kyrie Irving-nya yang dibikin nimbul. Ketika kita ngencengin ikatan tali sepatu yang paling atas, itu nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan. Padded collar-nya, waduh luar biasa. Padded collar-nya nih istimewa banget. Ada kayak padding pouch-nya di samping kanan kiri, itu berasa tebel, padat, terus juga bagian heel-nya dibikin sculpted banget, dibikin menjorok ke dalam. Sehingga sekitaran ankle tuh berasa nyaman banget, dipeluk, terus sama sekali nggak ada masalah heel slip. Next, untuk fitnya, bas kalian bisa ambil true to size, samain aja sama sepatu basket Anta bas kalian yang biasanya. Kalau belum pernah pakai sepatu basket Anta, samain aja sama kayak sizing Nike ya bas kalian yang biasanya. Harusnya sih ngeliat US atau Europe-nya nggak ada masalah, soalnya kayak gue pakai size 43 Europe-nya. Di Anta juga pakai 43, US-nya juga sama 9,5, US-nya Nike juga 9,5. Jadi harusnya sama-sama aja sih. Sisa ruangan di ujung toe itu dikit banget, paling cuma menyisakan beberapa mili doang. Fit yang gue suka sih ya, yang nggak terlalu snug, yang masih menyisakan beberapa mili doang, pas banget. Terus bagian atas toe box-nya juga nggak bubbly, dan samping kanan kirinya udah pas banget, enak banget. Terus gue lihat shape sepatu ini tuh tidak terlalu narrow ya, jadi harusnya untuk kaki lebar nggak perlu sampai upsize sih ya, kecuali kaki abas kalian lebar banget, mungkin baru perlu upsize. Bicara lockdown, ini termasuk istimewa. Kaki kita di dalam sepatu ini tuh berasa dipeluk dan nggak bisa bergerak-gerak. Lacing system yang menggunakan pita nilon di urutan yang paling pertama, terus sisanya cuma pakai traditional punch hole, berhasil memberikan kuncian di area midfoot dengan sangat baik. Kemudian padding-padding di sepatu ini yang tebal dan padat, itu bikin kunciannya jadi semakin mantep gitu, dan sama sekali nggak ada masalah heel slip. Jadi memang udah seharusnya ya untuk seorang pemain sekelas Kyrie Irving pastinya akan butuh lockdown yang istimewa. Terakhir, untuk supportnya elite, semua sisi sepatu ini tersupport dengan sangat proper. Untuk support bagian depan itu ada overlap outsole, ada fuse overlay yang sangat tebal, terus juga material uppernya berasa tebal, berasa supportive, jadi ketika melakukan pengereman dengan kaki depan itu ketahan. Support bagian samping atau lateral ada lockdown yang istimewa, ada upper material yang tebal juga yang supportive, ada overlap semacam TPU piece, jadi kaki kita berada di belakang si material TPU piece itu benar-benar kejaga ketika melakukan pergerakan lateral. Tapi di outsole-nya tidak ada outrigger, meskipun masih termasuk wide base, tapi outsole-nya ini dibuat tidak bersudut, jadi memang lebih mengejar quickness daripada kestabilan. Sangat enak untuk melakukan berbagai manuver, jadi berasa lebih lincah gitu. Tapi kalau mendarat habis lompat itu berasa kurang stabil. Untuk support bagian belakang ada internal TPU heel counter, kerasnya, ketinggiannya, lebarnya udah proper semua. Bagian luarnya juga diperkuat dengan material entah synthetic leather atau fuse overlay yang sangat tebal.
sehingga bikin lebih rigid. Ditambah lagi dengan padded collar yang sangat tebal dan padat tadi, sehingga tidak ada masalah heel slip sama sekali. Area ankle gue berasa dijepit, dipeluk, sangat berasa aman. Kemudian untuk torsional supportnya juga udah mantep banget. Ada shank plate yang keras, terus juga gede banget, overlap sampai ke samping-samping dalam nih, masih kelihatan tuh yang warna hitam itu. Ditambah dengan TPU piece lagi di bagian lateral tadi, bikin sepatu ini bener-bener nggak bisa ditekuk-tekuk ataupun kepelintir-pelintir. Aman banget lah, telapak kaki kita nggak bakalan over twist meskipun melakukan pergerakan ekstrim. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Anta Kai One Speed ini dengan harga retail sekitar 1,8 juta kalau dirupiahkan. Ini sih udah termasuk paket komplit, feelsnya juga signature banget. Ini sepatu idaman lah buat abas kalian yang tipe mainnya banyak melakukan gocek-gocek, terus juga yang lincah gitu ya. Wah, ini mantep banget lah. So, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus. You know what to do. I'm Fadly Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.